Yang pertama ada Lia Eden Komunitas Salamullah, dipimpin oleh Lia Amainuddin yang mengaku mendapat wahyu langsung dari malaikat Jibril. Dia bahkan mengklaim sebagai reinkarnasi Bunda Maria. Ajarannya menyimpang dari Islam, dan MUI secara resmi menyatakan aliran ini sesat. Lia Eden sempat dipenjara, tapi mengikutnya masih ada hingga saat ini. Dan yang kedua ada Kerajaan Ubur-Ubur Serang, Banten. Didirikan oleh Rudi dan Aisyah, mereka mengaku sebagai titisan Nyi Roro Kidul dan raja terakhir dinasti Bani Israel. Ajarannya tuh absurd banget, mencampurkan kepercayaan lokal, mitos lautan selatan, dan juga agama. Warga melaporkan aktivitas mencurigakan hingga akhirnya kelompok ini dibubarkan oleh aparat. Yang ketiga ada sekte Hakekok Pandeglang, Banten. Viral karena ritual mandi bersama dalam keadaan telanjang. Mereka percaya bahwa mandi massal bisa menyucikan jiwa dan menyambut hari kiamat. Polisi membubarkan dan menangkap anggotanya, tapi jejak ajarannya tuh masih tersisa. Yang keempat ada Satrio Piningit Wateng Buwono, Blitar. Pemimpinnya mengaku sebagai titisan raja terakhir Nusantara yang akan menyelamatkan dunia. Buset. Ajaran mereka menyimpang dan bersifat mesianistik. Ada ritual aneh dan pengasingan dari dunia luar. Yang kelima ada Negara Islam Indonesia atau NII. Mereka bergerak diam-diam, merekrut anak muda, mencuci otak mereka, dan menguras harta. Mengklaim sebagai negara di dalam negara. Dengan hukum sendiri, NII sudah lama dianggap radikal dan seringkali menjadi awal dari proses ekstremisme. Yang keenam ada Khilaafatul Muslimin Lampung. Mereka mengusung gagasan khilafah dan menyebarkannya melalui lembaga pendidikan dan publikasi. Kelompok ini ditindak karena diduga menyebarkan ideologi yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Yang ketujuh ada Gavatar dari Kalimantan Barat. Gabungan dari ajaran agama Islam, Kristen, bahkan Yahudi. Pemimpinnya yaitu Ahmad Musadik, mengaku sebagai nabi dan anggotanya banyak yang menghilang dari rumah. Ikut pindah ke daerah terpencil tanpa jejak. Kelompok ini dibubarkan, tapi bekas pengaruhnya itu masih terasa. Yang ke-8 ada Al-Qiyadah Al-Islamiyah Depok. Al-Musadik kembali muncul di daftar ini. Ia mendirikan Al-Qiyadah dan mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Ajarannya membuat pengikutnya keluar dari Islam konvensional, dilarang secara hukum dan agama. Yang ke-9 ada sekte Surapati Malang. Dikenal karena praktik mistik dan ritual yang berdarah. Warga sekitar sering mendengar suara jeritan saat malam dan mencium bau yang aneh. Diduga ada pengorbanan hewan, bahkan manusia di tempat ini. Sekte ini sulit ditindak karena sangat tertutup. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah sekte Puang Laklang, Sulawesi Selatan. Pemimpinnya itu mengaku sebagai Tuhan. Ia memanipulasi pengikut agar menyerahkan harta, rumah, bahkan istri mereka. Akhirnya ia ditangkap, tapi pengikut fanatik masih menganggapnya sebagai sosok yang suci. Jadi itu dia 10 sekte sesat yang pernah ada di Indonesia. Jadi kalau kalian suka video-video kayak gini, jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe ya guys. Thank you.